Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Namun sebelumnya, mari kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan pecahan campur. Jadi sebelum kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pecahan campuran. Oke. Pecahan campuran adalah sebuah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan di belakang diikut bilangan pecahan biasa. Jadi inilah pecahan campuran adalah sebuah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan di belakangnya diikuti dengan bilangan pecahan biasa. Contoh, tampilan pecahan campuran. Kita perhatikan. Misalnya 5. 4/7. Oke. 5 4/7. 5 ini disebut dengan 5 inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan yang 4/7 inilah yang disebut dengan pecahan biasa. Nah, kalau keduanya digabung, kalau keduanya kita gabung antara bilangan bulat dengan pecahan biasa, kalau kita gabung bilangan bulat dengan pecahan biasa, kita gabung 5 dan 4/7 kita gabung, maka inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Oke, anak-anak, untuk sementara pengertian tentang pecahan campuran ya adalah sebuah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat. Ini angka 5 adalah bilangan bulat. Di belakangnya diikuti dengan pecahan biasa. 4/7 adalah pecahan biasa. Jadi kalau keduanya digabung, 5 dengan 4/7 digabung jadi satu bilangan, maka inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini 5 adalah bilangan bulat. Nah,
5 adalah bilangan bulat. 4/7 adalah bilangan pecahan biasa. Kalau semuanya digabung jadi 1, 5 dan 4/7 digabung 1, maka itulah yang disebut dengan pecahan campuran. Oke, untuk pengertian pecahan campuran dan analog sudah paham ya. Sekarang bagaimana cara mengubah ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syarat yang paling utama adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi apabila sebuah pecahan dengan pembilang lebih kecil dari penyebut, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, jadi gitu. Cara mengubah pecahan biasa, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Syarat yang paling utama adalah pecahan biasa itu. Syarat yang paling utama adalah pecahan biasa itu lebih besar dari penyebut. Ya. Jadi apabila sebuah pecahan dengan pembilang lebih kecil dari penyebut, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kira-kira paham? Contoh, kita beri contoh yang tidak bisa dulu ya. Yang contoh pecahan biasa yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya. Contoh pecahan biasa yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya. Misalnya 1/2, misalnya 1/2 atau 2/3 atau 3/4 ya. Atau yang lebih besar misalnya 12/31. Jadi pecahan-pecahan yang ini pembilangnya, ini kan pembilang yang di atas ini namanya, yang di atas ini semua namanya pembilang. Ya. Yang di atas ini namanya pembilang.
Dan yang di bawah ini namanya penyebut. Jadi kalau pembilang lebih kecil, pembilang ini lebih kecil daripada penyebut, 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 4, 12 lebih kecil daripada 31, dan seterusnya, maka pecahan-pecahan yang seperti itu tidak mungkin bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, udah paham kira-kira ya anak? Kalau sudah, coba mari kita lanjut ke contoh. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini saya contohkan sebuah, ini kan pembilangnya lebih besar, saya ganti dengan misalnya yang kecil dulu ya, yang kecil dulu saja, misalnya 5/2. Kalau secara kebiasaan logika hampir semua orang udah tahu 5 dibagi 2 itu kan 2,5, ya kan? Tapi bagaimana proses cara mengetahuinya? Ini kasih sama dengan ya, sama dengan sini kan ada bilangan bulatnya. 5/2 itu untuk membuat pecahan campuran, kita lihat 5, kita lihat 2. Yang paling mudah adalah begini, 2 kali 1 sama dengan 2, ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4, kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, ya, 2 kali 1 2, ini masih lebih kecil daripada 5, tapi nanti dulu. 2 kali 2 4, ini juga masih lebih kecil daripada 5. 2 kali 3 6, sudah melebihi angka 5, berarti jangan pakai ini ya, jangan pakai ini, gunakanlah ini, angka di bawah 5 ya. Hasil dari perkalian penyebut kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya, yang hasilnya merupakan bilangan yang pas di bawah angka pembilang ini. Karena yang angka pembilang 5 di sini 66 tidak terpakai. Ini 4. Berarti pas tepat di bawah angka 5. Makanya di sini kita beri angka pertolongan 4. Kelihatan ini angka 4. Terlalu kecil ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya sih, hanya untuk penolong saja. Sama saja gini ya, 4 ya. Kita bagi 4 dengan penyebut, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk pembilang di sini, ini 5 diambil 4, berarti tinggal 1. Nah, sementara penyebut 2, penyebutnya tetap 2. Nah, makanya 5/2 5/2
5 dibagi 2 itu hasilnya menjadi 2,5. Ini namanya pecahan biasa, ini namanya pecahan campuran. Contoh yang lain ya, mari kita buat lagi contoh yang lain. Saya pakai kopas saja biar cepat. Saya ganti di sini angka menjadi angka misalnya 20 per 7 misalnya ya, 20 per 7. Ini angka 4 saya buang dulu. 20 per 7 ini berarti bukan 2, ini angka 7, maka perkaliannya juga diganti dengan angka 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21 ya, sekitarnya 20. Yuk, ini angka 20. 21 berarti sudah terlalu besar ya. 21 berarti sudah terlalu besar, berarti kita gunakan yang 14. Berarti di belakang angka 20 angka 14 kita subscribe dulu. Mau apa Anda? Nah ya, saya kasih warna hijau saleo, bang merah ya. Jadi 20 per 7 kita ambil angka 14 dengan asumsi ini dari sini 7 kali 2 14. Kalau kita pakai 21 lebih besar dari 20 itu tidak bisa. Nah, sekarang untuk bilangan bulatnya kita tinggal bagi 14 bagi 7 hasilnya 2 ya kan. Penyebut 7 biasa tetap 7. Sekarang tinggal 20 diambil 14. 20 diambil 14 adalah 6. Karena itu 20 per, saya lagi 20 diambil 14 itu hasilnya 6. Maka hasilnya 26 per 7. Jadi pada kesimpulannya 20 dibagi 7 hasilnya adalah 26 per 7. Apa masih butuh lagi? Sehingga cukup sekian dulu ya. Lain kali mungkin bisa disambung. Nih sekarang kita lihat dulu, kita ulang dari awal, belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah sebuah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan di belakangnya diikuti pecahan biasa. Contoh tampilan pecahan campuran adalah angka 5 dan angka 4 per 7. Angka 5 adalah bilangan bulat, angka 4 per 7 adalah pecahan biasa. 5 dan 4 per 7 digabung menjadi satu bilangan, itulah yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syarat yang paling utama adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi apabila sebuah pecahan biasa maksudnya ya, dengan pembilang lebih kecil dari penyebut, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contoh pertama adalah contoh pecahan biasa yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 12 per 31. 1, 2, 3, 12 ini yang disebut dengan pembilang. 2, 3, 4, 31 ini yang disebut dengan
penyebut. Kita lihat 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 4, dan 12 lebih kecil daripada 31. Pecahan-pecahan yang seperti ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, sekarang contoh cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini sebuah pecahan 5/2. Kita buat perkalian ini. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. 6 sudah lebih besar daripada 5. Maka kita ambil 4. Di sini 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 inilah yang disebut sebagai bilangan bulat. Sementara penyebutnya tetap sama. Penyebutnya tetap sama. Penyebut 2 menjadi 2. Sekarang untuk pembilangnya. Ini 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Oke. Coba kita lihat lagi di sini tadi ada 14, tapi 14-nya di subscribe ya. Nah. 20/7 tadi sudah dituliskan. Karena ini penyebut 7, kita buat dulu 7 kali 1 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. 7 kali 3 sama dengan 21. Oh, 21 sudah lebih besar daripada 20. Makanya kita ambil yang 14 di sini. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Ya. Sekali lagi 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian 20 diambil 14 hasilnya adalah 6. Penyebut 7 tetap 7. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran matematika pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.